Bismillah Ustaz. Wah berat ini jamaah. Ana izin minum dulu. Kalau dia panggil Ustaz kayak gini. Bismillah. Mohon diingatkan. Di bagian akhwat, setiap kajian yang punya anak kecil selalu ramai Ustaz. Mohon maaf yang ingin mendengarkan kajian banyak yang terganggu, tapi sungkan untuk mengingatkan. Mohon setiap kajian diingatkan. Apa solusinya jemaah? Bapak-bapak ini, sekali-kali bapak-bapak bawa anaknya, biar istrinya dengarkan kajian. Kan masalahnya bapaknya mau serius. Engkau di belakang ya, bawa tuh anak-anak. Aku pemimpin, harus paham. Engkau nggak paham nggak apa-apa, nanti aku jelasin. Dan ini juga PR buat DKM masjid ya. Harapan ana mungkin ke depan, khususnya di bulan Ramadan, bisa dibuat tempat penitipan anak ya. Iya, mungkin nanti bisa diusulkan kita ada ruangan-ruangan kelas atau di luar biar anak-anak bermain di sana. Semoga dengan cara itu ya tidak mengganggu. Tapi memang yang bawa anak mungkin nanti bisa dikasih tempat khusus ya. Di atas ini mungkin kita sekat nanti. Dilepas anak-anak itu dikasih teralis, kunci. Iya maksudnya biar ibu-ibunya bisa serius gitu kan nantinya. Tapi jelas ini masalah. Maka tadi buat ibu-ibu yang bawa anak dan mungkin dari pihak masjid juga nanti ya bisa mengkondisikan. Ada tempat yang khusus buat ibu-ibu yang bawa anak nantinya supaya yang memang datang ke sini ingin serius tidak terganggu. Tapi terus terang jamaah, anak-anak itu ke masjid bagus jamaah. Bagus. Memang mereka butuh mengenal suasana masjid ini. Suasana ibadah. Ada seorang syekh yang nggak setuju ketika anak-anak disuruh keluar. Jangan, biar dia di masjid sudah. Biar dia lari sana lari sini. Lebih baik dia lari di masjid daripada di tempat lain dia nanti. Karena ada orang tua yang anak-anak kecil nggak boleh ke masjid, disuruh keluar karena mengganggu katanya. Nanti ketika besar disuruh ke masjid. Kata dia, aku dulu kecil ke masjid nggak boleh. Besar suruh ke masjid, nggak mau sudah kata dia. Sakit hati dia. Sakit hati dia. Maka tadi mudah-mudahan kita bisa memberikan solusi ya. Apalagi nanti terawih. Terawih itu ada yang nangis. Gimana Ustaz kalau ada yang nangis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sholat ada yang nangis, sholatnya dicepetin. Naam alaihi salatu wassalam. Banyak masyarakat masih bertanya-tanya, kenapa kok sholat tarawih setiap hari? Kalau memang tidak wajib, kan seharusnya tidak setiap hari sholat tarawih di masjid. Tapi kebanyakan orang sholat tarawih di masjid full sampai 30 hari. Nabi SAW pernah mengatakan bahwa itu sunnah. Nabi SAW juga pernah melaksanakan, tapi kan itu cuma 3 hari di masjid. Dan sisanya Nabi SAW mengerjakan sholat tarawih di rumah sampai akhir. Akan tetapi banyak masyarakat yang masih belum memahami. Sama saya minta satu hadis yang kuat mengenai sholat tarawih. Masya Allah jemaah. Apa hadis yang kuat tentang sholat tarawih? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahul Bukhari wa Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat malam Ramadan, Ramadan full berarti, bukan cuma 3 hari, bukan cuma 10 hari, bukan hanya 15 hari. Barang siapa yang sholat malam di Ramadan, yang akhirnya disebut dengan penamaan tarawih karena ada istirahatnya di situ, imanan wahtisaban, karena iman dan berharap pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Sholat tarawih memang nggak harus di masjid dan juga tidak harus berjamaah. Namun ada orang-orang yang dia nggak pernah sholat malam kecuali di bulan Ramadan. Kalau dia sholat sendirian ya nggak sholat. Dia kalau sholat sendirian, sudah antum sholat di rumah, nggak sholat kayak kita umpamanya.
Ana nggak ngomong kita, ana lah. Kadangkala ana sholat ba'diyah di rumah. Isya, habis isya, sholat di rumah. Kadangkala sampai mau tidur nggak ba'diyah jemaah. Ya Allah, belum ba'diyah ini, udah di atas kasur ya. Mau turun itu berat sekali jemaah. Tapi kalau langsung di masjid, enak. Ngelihat kanan ba'diyah, kiri ba'diyah. Mau pulang belakang masbuk. Belum bisa pulang. Ya sudah sholat ba'diyah akhirnya kita kan. Artinya suasananya itu mendukung kita untuk ba'diyah di sini gitu loh. Makanya tadi sholat tarawih ketika di masjid barengan, yang malas itu akhirnya jadi semangat gitu loh. Jadi bukan wajib, enggak. Maka Nabi SAW mengatakan tadi, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Jadi full Ramadan gitu. Pelaksanaan boleh sendiri, boleh berjamaah, enggak ada larangan berjamaah. Hanya saja Nabi SAW sholat 3 malam itu lalu ditinggalkan karena beliau khawatir tarawih itu atau sholat qiyam Ramadan itu diwajibkan atas umatnya. Dan setelah Nabi SAW meninggal dunia, wahyu pun terputus. Nggak ada lagi kewajiban baru yang diturunkan. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat untuk sholat berjamaah di masjid. Dan Umar tidak ikut. Umar menyuruh mereka sholat. Umar sholat mungkin di rumahnya di malam hari. Karena sebenarnya sholat tarawih itu tadi boleh sendirian, boleh berjamaah. Izin Ustaz bertanya, apa hukumnya rasis terhadap orang lain? Entah itu kulit, ras, suku maupun anggota badan. Soalnya anak punya teman yang demen rasis Ustaz. Mohon jawaban bijaksananya Ustaz. Ya kalau bicara rasis ya nggak boleh lah jamaah. Itu termasuk urusan jahiliyah. Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum. Nggak boleh orang itu merendahkan orang lain, baik itu dengan fisiknya atau suku rasnya, warna kulitnya, nggak boleh. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Subhanallah. Larangan bullying itu sudah dari dulu. Udah turun ayat. Laki-laki jangan membuli laki-laki. Wala nisa'um min nisa'in. Perempuan juga gitu sama. Jangan sampai dia melakukan bully terhadap wanita yang lainnya. Karena boleh jadi yang dibully, yang dihinakan lebih baik. Maka kalau antum menghadapi orang yang rasis seperti itu, jangan dimasukkan ke hati. Menghadapi orang kayak gitu itu, jangan dimasukkan ke hati. Karena kalau antum masukkan ke hati, semakin seneng dia jemaah. Kalau dia mengatakan antum ini kulitnya gelap, itu macam-macam, jazakallah khair, ini gini-gini, ciptaan Allah nih. Nah, kayak gini ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan ya antum ini, katakan jazakallah khair, makasih banyak ya. Antum mana lihat kurang ganteng kata dia. Jazakallah khair informasinya. Ana baru tahu kalau ana kurang ganteng. Ini orang pertama yang ngasih tahu. Artinya kita menghadapi orang gitu jangan dimasukkan ke hati. Udah jangan. Idfa' billati hiya ahsan. Kata Allah Azza wa Jalla, balaslah dengan yang lebih baik. Kalau dikatakan antum ini kurang ganteng, na'am sahih. Kalau antum ganteng banget antum. Wallah kalau matahari terbit itu ada antum, kayaknya kalah matahari itu sama antum. Lebih terang antum gitu. Apakah boleh sholat tarawih berjamaah? Kita sebagai makmumnya juga sudah terhitung membaca Al-Quran. Karena kadang sepulang sholat ana merasa mengantuk untuk membaca sendiri di rumah. Mohon penjelasannya. Nah, kita sama. Mendengar itu dapat pahala seperti orang yang membaca Al-Quran. Apakah sama atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas antum akan mendapatkan pahalanya. InsyaAllah pahala bacaan Al-Quran tersebut. Dan kalau bicara ngantuk jamaah, kita harus punya gaya hidup yang berbeda di bulan Ramadan. Karena terus terang ngantuk ini lebih kuat daripada diri kita. Maka itu lihat orang yang gagah perkasa kalau ngantuk nyosop tidur jemaah, tidak kuat dia jemaah. Maka bagaimana antum tidur siang?
Bagaimana siangnya dikondisikan antum tidak terlalu capek. Bagaimana ketika waktunya berbuka antum tidak rakus. Sudahlah, ini benar-benar bulan Ramadan. Bagaimana para dokter mengatakan puasa itu sehat. Dan juga ada hadis walaupun dhaif mengatakan sumu tasihu. Puasa agar kalian sehat. Mereka menyebutkan dengan puasa ini lingkar pinggang itu akan berkurang. Tapi kalau antum Ramadan lingkar pinggangnya tambah, pas malam Idul Fitri pakai celana nggak cukup, aduh bermasalah Ramadannya antum. Maka tadi berusahalah berbuka secukupnya. Sahur yang banyak nggak apa-apa lah. Karena antum mau istirahat, mau banyak pekerjaan, tapi kalau berbuka secukupnya, makan sedikit lah. Yang penting antum bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih dengan nyaman. Kalau antum nanti ngantuk di rumah pulang, jangan tidur di kasur. Jangan. Udah, tidur di sejadah. Karena tidurnya nggak terlalu nyenyak. Bangun dikit, buka Qur'annya. Baca Qur'an dapat 1 halaman, 2 halaman, alhamdulillah ngantuk bersandar ya. Kemudian baca lagi. Mau tidak mau kita harus membiasakan diri kita jemaah. Tapi kalau antum ngantuk, hidupin AC, di atas ranjang pakai selimut, duha antum bangun nanti jemaah. Bukan subuh jemaah. Nah ini sama, ini berkaitan dengan anak-anak ya. Berarti masalahnya serius anak-anak ini. Mudah-mudahan nanti bisa DKM bisa menyelesaikan masalah ini. Ada kasus Ustaz. Suami istri nikah siri. Dan suami tidak menafkahi anak dan istrinya. Dan menghilang kabur tanpa kabar selama 5 tahun lebih. Lalu istri tersebut menikah dengan orang lain. Dan istri tersebut menikah dengan pernikahan resmi dari negara. Dengan orang lain tersebut, suami yang kedua. Pertanyaan Ustaz, apakah sah istri tersebut menikah dengan orang lain tersebut? Dan apabila telah berhubungan badan dengan suami yang kedua, apakah mereka dikatakan berzina Ustaz? Jikalau demikian lantas solusi apa yang terbaik untuk keduanya Ustaz? Jamaah, pernikahan ini adalah mitsaqan ghalidh, satu perjanjian yang berat, yang hebat sekali. Tidak mudah melepasnya. Sampai Asma mengatakan, dia memberikan wasiat ya. An-nikahu riqun falyanzur ahadukum indaman yariqu karimatahu. Nikah itu seperti perbudakan. Ada ikatan yang sangat kuat sekali. Hendaklah seorang itu memperhatikan kepada siapa yang termulia dari keluarganya. Anaknya, putrinya, saudarinya, dia nikahkan dengan siapa. Maksudnya jangan sampai seperti ini. Tapi kalau bicara nikahnya siri kemudian dia ditinggalkan sama suaminya, dia harus gugat cerai suaminya. Dengan cara apa? Dia berangkat ke pengadilan. Itsbat nikah. Dia sampaikan ke hakim. Katakan saya sudah nikah siri. Ini saksinya dan ini nggak ada orangnya. Jadi diitsbat nikah dulu. Nanti baru hakim akan memutuskan perceraian tersebut. Kalau sekarang dia sudah menikah, tolong pisah sama suaminya untuk menyelesaikan urusan ini. Kalau ternyata sudah berhubungan dan dia punya anak dari sana, enggak, dia tidak dikatakan berzina. Dan anak-anak itu anak sah, insya Allah anaknya suami istri ini. Tapi pernikahannya dikenal dengan nikah syubhat. Ada syubhat pernikahan yang sah. Padahal seharusnya nggak boleh jamaah. Maka tolong disegerakan berangkat ke pengadilan, sampaikan kasusnya. Nanti pihak pengadilan yang akan memberikan arahan, itsbat nikahnya dulu. Atau tanya ke KUA dulu. Ada itsbat nikah jamaah. Menetapkan bahwasanya ini nikah. Nikahnya 5 tahun yang lalu disebutkan. Atau 10 tahun yang lalu. Karena punya anak sudah seperti itu. Itu mungkin jamaah yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini mungkin dijawab di waktu yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.